Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Nur Fadila dari jurusan PIPS kelas A angkatan 2019 dengan NIM 1913062. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tema 4 yang berjudul pengembangan bahan ajar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernamakan Fahmi Zakaria, Anita Binwatia, Ayan Haikal Iqbal, dan Hanifah Nur Fadila. Lanjut ke pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Perlu diketahui, bahan ajar ini merupakan segala sesuatu yang dapat mendukung proses belajar mengajar, membantu siswa dalam proses belajar. Dan bahan ajar ini juga bukan sekedar alat untuk membantu guru, melainkan juga alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk menyampaikan materi yang diajarkan. Kemudian lanjut ke pengembangan bahan ajar. Setelah kita mengetahui tentang pengertian bahan ajar, selanjutnya kita akan mengembangkan bahan ajar. Apa sih pengembangan bahan ajar itu? Ialah upaya penyusunan bahan ajar baik yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis oleh guru untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, dengan seorang guru mengembangkan bahan ajar ini, maka akan membantu siswa untuk mempermudah jalannya suatu proses pembelajaran. Karena dengan pengembangan bahan ajar ini, siswa akan lebih mudah memahami suatu pembelajaran yang sedang berlangsung dalam proses pembelajaran, sehingga di sini peserta didik tidak akan merasa bosan jika pengembangan bahan ajar yang kita kembangkan menarik dan relevan. Selanjutnya, adapun karakteristik dari bahan ajar itu sendiri, ialah yang pertama, self-construction, yang artinya bahan ajar ini dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Nah, semisal contohnya self-instruction. Instruction ini adalah kita mengembangkan bahan ajar berupa modul. Dengan modul ini, maka seorang siswa akan bisa belajar sendiri tanpa didampingi guru, tanpa selalu didampingi guru. Nah, karena itulah karakteristik bahan ajar di sini harus mampu memiliki kriteria atau karakteristik di mana bahan ajar ini mampu dipelajari siswa dengan sendirinya. Yang kedua, self-contained. Apa sih self-contained itu? Yakni seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Nah, jadi self-contained ini bahan ajar yakni harus secara utuh, apa yang mau disampaikan itu harus ada secara utuh dalam satu buku bahan ajar, tidak boleh terpisah. Nah, itulah yang dinamakan bahan ajar, mampu berdiri sendiri secara utuh. Selanjutnya, stand alone, bahan ajar yang dikembangkan tidak bergantung pada bahan ajar lain. Nah, jadi di sini hampir sama kayak tadi. Kalau yang self-contained ini isinya harus secara utuh, apa yang mau disampaikan itu sistematis, tidak terpisah-pisah. Kalau stand alone ini bahan ajarnya itu yang dikembangkan tidak boleh bergantung. Jadi ketika bahan ajar ini ada maupun tidak adanya itu tidak bisa, jika bahan ajar ini itu tidak memiliki karakteristik stand alone, yang artinya masih bergantung pada bahan ajar lain. Selanjutnya ada adaptif. Adaptif yakni hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi, karakteristik yang keempat ini, suatu bahan ajar diharapkan mampu mempunyai karakteristik yang selalu update, mampu menambah pengetahuan yang tinggi terhadap perkembangan ilmu-ilmu yang ada, terutama pada perkembangan ilmu pada zaman sekarang dan teknologinya. Karakteristik yang kelima ada user friendly. Apa sih user friendly itu? Yakni setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu, bersahabat dan dengan pemakainya. Yakni bahan ajar ini harus mudah dipahami, menyesuaikan dengan sasarannya. Sekiranya bahan ajar ini yang kita kembangkan itu mampu memahamkan dan mampu dimengerti oleh sasaran peserta didik yang kita kembangkan bahan ajarnya. Dan yang terakhir ada fleksibel, yaitu bahan ajar yang dapat dipelajari siswa kapan saja, di mana saja, dalam keadaan diam atau bergerak. Nah, dalam artian fleksibel ini apa? Fleksibel yang dimaksud di sini adalah dia fleksibel, mampu
dibawa kemana-mana. Ya gak berat, gak terlalu berat yang sekiranya itu menyulitkan peserta didik untuk membawanya, fleksibel baik dalam mempelajarinya, membawanya, memakainya, dan lain-lain. Selanjutnya ada kriteria penyusunan bahan ajar. Ada apa aja sih kriteria penyusunan bahan ajar? Yang pertama, relevan atau keterkaitan. Jadi, kriteria dalam kita menyusun suatu bahan ajar itu harus relevan, keterkaitan dengan apa materi pembelajaran itu hendaknya relevan dengan kompetensi dasar atau indikator-indikator yang kita inginkan untuk mencapai suatu tujuan dalam pembelajaran. Yang kedua ada konsisten. Yakni tidak harus berubah-ubah sehingga akan lebih mudah untuk dikuasai peserta didik. Nah, jadi bahan ajar di sini kita dalam menyusunnya itu sistematis, konsisten, berurutan, tetap gak berubah-ubah yang sekiranya itu dapat membingungkan peserta didik. Ya sudah, kalau kita menyusun bahan ajar konsisten aja, apa yang kita bahas yaitu konsisten tetap dengan jalan apa yang kita bahas. Yang ketiga ada kecukupan, yakni materi yang disampaikan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan, tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Jadi ketika kita menyusun bahan ajar di sini tuh cukup dalam artian kan di sini tidak terlalu sedikit dan juga tidak terlalu banyak, tapi cukup di sini yang lebih penting adalah sesuai porsi bahan ajar untuk siapa yang kita susun. Nah, disitulah maka kita harus mengetahui porsi, tidak begitu banyak juga tidak terlalu sedikit, tapi yang memenuhi kompetensi dasar dan indikator-indikator itu semuanya sudah include. Itu yang dimaksud cukup sesuai standar dan terdapat indikator sehingga mampu memudahkan dalam menuju suatu tujuan pembelajaran. Nah, pertama harus memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi, di mana bahan ajar ini disajikan menggunakan struktur, kalimat, dan kosakata yang baik dan benar. Bentuk kalimat yang disajikan juga sesuai dengan tata bahasa dan isi pesan yang terkandung di dalamnya bisa tersampaikan baik melalui gambar, foto, ilustrasi, dan lain-lain. Yang kedua ada penyajian dan fisik bahan pembelajaran menarik. Jadi ketika kita menyajikan bahan ajar yang telah kita susun, yang telah kita buat, maka tahap selanjutnya itu kita menyajikannya. Fisik bahan ajar yang kita buat itu harus menarik, baik dari sampulnya, layoutnya, model bukunya, tulisannya, intinya yang relevan lah sehingga menarik pembaca. Yang terakhir ada grafika. Nah, grafika ini tidak jauh beda ya dengan secara fisik, namun grafika ini merupakan bagian dari bahan ajar yang berkenaan dengan lebih spesifikasinya, bentuk dan format fisik. Jadi itu berkaitan dengan besar kecilnya bahan ajar yang kita buat, ukurannya, sampul, desain, isi, tata letak, ukuran huruf, penjilitan, dan lain-lain yang sesuai. Nah, lanjut prosedur penyusun dan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, kita harus menentukan materi dulu. Kedua, menentukan masing-masing tujuannya. Memilih materi, merancang sekreatif mungkin untuk membangkitkan motivasi dan keterkaitan belajar. Dan yang terakhir, merancang sesuatu yang menarik keagatan siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi, di mana dengan adanya evaluasi ini kita mampu mengembangkan prosedur bahan ajar kita, mengembangkan bahan ajar kita lebih menarik dan lebih baik ke depannya gitu. Masih ada yang terakhir, yang ketujuh, yakni penguatan terhadap materi yang telah disampaikan, menyusun rencana kerja. Jadi penguatan terhadap materi yang telah disampaikan ini seperti kita melakukannya dengan memberikan soal-soal terakhir di bahan ajar terakhir kita gitu. Ada langkah-langkah rancangan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, memulai dengan tahapan define. Tahapan define itu apa sih? Tahapan define ini dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat pembelajaran dengan menganalisis batas materi yang diajarkan sesuai dengan standar kompetensi. Nah, yang kedua ada perancangan pada bahan ajar, yang mana model pembelajarannya itu bisa bermodel inquiry dengan berupa teka-teki silang. Pada
tahap perancangan ini ada 2 tahap, yaitu kita menyusun instrumen terlebih dahulu yang kita butuhkan sebagai penelitian atau tolok ukur yang akan kita jadikan untuk mengukur ketercapaian atas proses belajar. Dan yang kedua itu ada prototype bahan ajar. Ketika pengembangan setelah tahap perencanaan atau perancangan, lalu kita masuk ke pengembangan, di mana pengembangan ini guna terciptanya pengembangan itu sendiri. Jadi kita itu bisa mengembangkan bahan ajar yang lebih menarik, kreatif, dan mudah dipahami. Terus selanjutnya ada penyebaran atau tahap atau langkah disseminate, yakni dengan mempublikasikan bahan ajar dalam bentuk jurnal yang telah dikembangkan. Nah, adapun contoh-contoh dari penyebaran bentuk bahan ajar ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis bahan ajar. Salah duanya yakni ada printed materialis dan electronic materialis, yakni seperti printed materialis yaitu modul, buku pelajaran, dan handout. Handout ini seperti LKS atau sesuatu yang bisa dipegang. Electronic materials yaitu ada e-book, CD interaktif, dan lain-lain. Nah, contoh pengembangan bahan ajar bisa dilihat sendiri ya, kita mengambil dari kelas 3 SMP. Contohnya, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Strategi, yakni kita memakai strategi kooperatif, di mana tugas kelompok. Strategi pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4-6 orang. Kemudian dari beberapa kelompok akan dibagi tema yang akan didiskusikan sesuai materi. Misalnya nanti kelompok 1 mendiskusikan letak luas benua Asia, kelompok yang lain mendiskusikan tentang luas benua Eropa, dan lain-lain. Kemudian setiap perwakilan kelompok nantinya akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya, begitu. Nah, selesai dari presentasi kita. Mohon maaf apabila punya kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Sekian.